wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian sehat selalu dan selalu diberikan keberkahan. Hari ini kita akan belajar tematik tema 6 subtema 1 pembelajaran 1 muatan IPA dan bahasa Indonesia. Sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mari kita belajar. Sekarang coba kalian lihat gambar berikut ini. Coba kalian perhatikan gambar demi gambar. Apakah persamaan dari ketiga gambar tersebut? Yang pertama, ada orang yang sedang berjemur atau berolahraga di bawah sinar matahari. Yang kedua, ada seorang ibu yang sedang menjemur pakaian, juga di bawah sinar matahari. Yang ketiga, ada kompor yang sedang menyala, lalu mendidihkan air. Persamaannya adalah sama-sama menggunakan energi panas. Coba kalian perhatikan gambar pertama. Ia menggunakan matahari sebagai energi panasnya untuk menghangatkan badan. Yang kedua, ada ibu yang menggunakan energi panas matahari untuk mengeringkan baju. Lalu yang ketiga, ada menggunakan energi panas dengan api untuk mendidihkan air. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat lepas dari kalor. Beragam aktivitas manusia berhubungan dengan kalor atau energi panas. Sekarang, apa yang kalian ketahui tentang kalor? Apa ya itu kalor? Panas atau kalor adalah energi yang berpindah akibat perbedaan suhu. Nah, sumber energi panas adalah benda yang dapat menghasilkan energi panas. Apa saja sumber-sumber energi pada benda yang menghasilkan sumber energi panas? Kita simak dan kita perhatikan sumber energi panas. Nah, yang pertama ada sumber energi panas matahari. Energi matahari diperlukan oleh tumbuhan hijau dalam proses pembuatan makanan yang disebut dengan fotosintesis. Selain itu, energi matahari juga memiliki manfaat yang sangat besar. Contohnya menghangatkan bumi. Kemudian manusia juga dapat memanfaatkan energi matahari untuk menghangatkan badan, mengeringkan pakaian, mengeringkan biji-bijian, juga membantu menguapkan air laut untuk menghasilkan garam, ya. Jadi, sumber energi panas matahari itu sangat banyak manfaatnya. Yang kedua, sumber energi panas api adalah sumber energi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia juga. Untuk apa? Untuk menghangatkan tubuh kita, salah satu contohnya. Juga dapat dimanfaatkan untuk memasak makanan, ya. Yang ketiga, sumber energi panas listrik. Saat ini listrik merupakan sumber energi yang praktis. Energi listrik dapat diubah menjadi energi panas. Ada beberapa peralatan rumah tangga yang menghasilkan energi listrik menjadi energi panas. Seperti setrika, dispenser, magicom, juga kompor listrik. Ya. Terus yang keempat ada sumber energi panas gesekan antar dua benda. Jika kamu kedinginan lalu menggesekkan kedua tangan, maka kamu akan menjadi hangat. Itu merupakan salah satu contoh gesekan antara dua benda. Sekarang coba perhatikan gambar yang di samping matahari. Itu ada ibu yang sedang memanfaatkan energi matahari untuk mengeringkan
baju. Juga ada seorang bapak yang sedang memanfaatkan matahari sebagai penghangat tubuh. Yang kedua, ada energi api yang dimanfaatkan untuk mendidihkan air ya, juga dimanfaatkan untuk menghangatkan tubuh saat berkemah. Lalu ketiga, ada energi listrik yang dimanfaatkan oleh seorang ibu untuk menyetrika dan memasak nasi. Yang keempat, ada gesekan antara dua benda yang dimanfaatkan sebagai menghangatkan tubuh dan mengeluarkan api ya. Batu itu jika digesekkan akan mengeluarkan api dan itu sangat bermanfaat ya. Jadi ini adalah berbagai sumber energi panas yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang kita lihat di sini ada dua gambar orang yang sedang bercakap-cakap. Dari gambar ini, Siti sudah mengetahui bahwa zaman dahulu orang-orang menggunakan kedua buah batu untuk menghasilkan api. Nah, Udin mengatakan bahwa kita akan mengetahui informasi-informasi tersebut dalam membaca. Jika kita membaca, kita akan mengetahui pengetahuan-pengetahuan atau informasi-informasi tersebut. Kita akan masuk pembahasan muatan bahasa Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak dijumpai teks pembelajaran berupa informasi pada berbagai media cetak. Teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita disebut dengan teks eksplanasi. Bagaimana caranya memahami teks eksplanasi? Pertama-tama, kita diharuskan untuk membaca keseluruhan isi teks. Kita baca keseluruhan teks dengan baik dan cermat. Setelah kita baca, kita tentukan kata-kata kunci di dalam teks yang kamu anggap penting. Lalu, setelah menentukan kata kunci, kamu dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks tersebut. Nah, sekarang coba kalian perhatikan dan baca teks eksplanasi berikut ini. Nah, setelah kalian baca, kalian temukan kata kunci yang ada pada teks eksplanasi tersebut. Nah, kata kunci yang dapat kalian ambil adalah kalor dan suhu. Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teks eksplanasi tersebut untuk mengetahui sebuah informasi tentang kalor. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan kalor? Kalor merupakan salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Nah, jawaban itu ada di paragraf pertama ya. Terus pertanyaan yang kedua, kapan kalor dapat berpindah? Nah, sekarang coba kalian baca. Ya, betul. Kalor dapat berpindah ketika terjadi kenaikan suhu dalam benda. Jadi, kalian dapat mengetahui sebuah informasi dari teks tersebut lewat kata kunci dan menjawab pertanyaan. Nah, itu materi hari ini. Sekarang kalian kerjakan tugas berikut ini. Nah, itu ya tugasnya. Ibu harapkan kalian semua mengerjakannya dan kalian meminta ayah dan bunda untuk membantu mengerjakan ya, atau mendampingi kalian. Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan terus bersemangat dalam pelajaran ini ya. Semangat!
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.